Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis akan berkhutbah di dalam neraka yang disaksikan oleh para penghuni neraka. Sejak iblis berjanji akan menggoda anak cucu Adam, manusia seharusnya menjadikannya sebagai musuh nomor satu baginya, karena iblis akan terus menggoda manusia untuk berbuat maksiat dengan berbagai cara, hingga manusia tergelincir ke lubang dosa. Mereka akan terus menggoda manusia dengan janji-janji manis dalam rayuannya, sampai penghujung hidup mereka. Maksiat akan dibungkus dengan kenikmatan oleh iblis dan keturunannya, sehingga banyak yang terjerumus dengan tipu daya dan rayuannya. Dan benar saja, ketika hari pembalasan tiba, iblis tidak akan bertanggung jawab dengan janji-janjinya saat merayu manusia ketika hidup di dunia. Bagaimana mereka mau menyelamatkan manusia, sedangkan mereka saja tidak akan selamat? Pembicaraan iblis terhadap para pengikutnya secara jelas terdapat dalam firman Allah, Surah Ibrahim ayat 22, dalam tafsir Ibnu Katsir surat Ibrahim ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran pembicaraan iblis terhadap para pengikutnya setelah Allah menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya, dan Allah memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga serta menempatkan orang-orang kafir di dalam lapisan bawah neraka. Maka pada hari itu berdirilah iblis di kalangan ahli neraka seraya berkhutbah kepada mereka untuk menambah kesedihan di atas kesedihan yang sedang mereka alami, menambah kerugian di atas kerugian, dan kekecewaan di atas kekecewaan. Iblis berkata kepada penduduk neraka, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya, yaitu melalui lisan rasul-rasulnya, dan dia menjanjikan kepada kalian bila kalian mengikuti para rasul, Allah menyelamatkan dan mensejahterakan kalian, dan janji Allah itu dipenuhinya, karena janjinya adalah benar, dan beritanya benar pula. Adapun aku, maka aku pernah berjanji kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian. Dalam apa yang aku serukan untuk kalian, kepadanya tiadalah suatu dalil pun, tiada pula suatu bukti pun. Begitu pula dalam apa yang telah aku janjikan kepada kalian, melainkan sekedar merayu kalian, lalu kalian mematuhi seruanku tanpa berpikir panjang lagi, padahal telah ditegakkan atas kalian hujjah-hujjah dan bukti-bukti serta dalil-dalil yang benar yang disampaikan oleh para rasul sebagai bukti akan kebenaran dari apa yang mereka sampaikan kepada kalian. Tetapi ternyata kalian menentang mereka, sehingga jadilah kalian seperti dalam keadaan sekarang ini. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Karena sesungguhnya kesalahan itu adalah kesalahan kalian sendiri, sebab kalian menentang bukti-bukti yang jelas, lalu kalian mengikutiku hanya karena aku menyeru kalian kepada kebatilan. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Yakni aku tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian, tidak pula dapat menyelamatkan dan membebaskan kalian dari keadaan yang kalian alami sekarang. Tidak dapat memberikan manfaat kepadaku dengan menyelamatkan diriku dari azab dan pembalasannya yang sedang kualami. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu." Qatadah mengatakan, makna yang dimaksud ialah disebabkan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ibnu Jarir mengatakan bahwa setan berkata, "Sesungguhnya aku tidak membenarkan bila diriku dianggap sebagai sekutu Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih." Hal ini dikarenakan mereka berpaling dari perkara yang hak dan mengikuti perkara yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, maka Allah memutuskan peradilan di antara mereka. Dan setelah selesai dari peradilan, orang-orang mukmin berkata, "Telah diputuskan oleh Tuhan kita di antara sesama kita, maka siapakah yang dapat memberikan syafaat kepada kita?" Mereka berkata,
Mari kita berangkat menghadap Adam. Lalu disebutkan Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Tetapi Isa berkata, maukah kalian aku tunjukkan kepada nabi yang ummi? Maka mereka datang kepadaku, dan Allah memberikan izin kepadaku untuk menghadap kepadanya. Maka dari majelisku, tersebarlah bau wangian yang paling wangi yang belum pernah tercium oleh seorang pun. Akhirnya sampailah aku ke hadapan Tuhanku. Maka dia memberiku izin untuk memberi syafaat, dan dia menjadikan bagiku nur atau cahaya mulia dari rambut kepalaku hingga kuku jari telapak kakiku. Kemudian orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang-orang mukmin telah menjumpai orang yang memberi syafaat buat mereka. Maka siapakah yang akan memberi syafaat buat kita? Dia tiada lain kecuali iblis yang telah menyesatkan kita. Maka mereka mendatangi iblis dan mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang mukmin telah menjumpai orang yang memberi syafaat buat mereka. Maka bangkitlah kamu dan mintakanlah syafaat buat kami, karena sesungguhnya kamu adalah yang menyesatkan kami. Iblis bangkit, dan dari majelisnya tersebarlah bau busuk yang amat busuk yang belum pernah tercium oleh seorang pun. Kemudian siksaan mereka bertambah besar, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencerca aku, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Hadis menurut teks yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim Al-Mubarak meriwayatkannya dari Rashidin Ibnu Sa'ad bin Abdurrahman Ibnu Ziyad Ibnu An'am dari Dakhim dari Uqbah dengan lafaz yang sama secara marfu. Allah telah memberitahu kita tentang apa yang akan iblis sampaikan di neraka kelak terhadap para pengikutnya. Maka janganlah kita mengikuti tipu daya dan rayuan iblis dalam kehidupan kita. Berlindunglah kepada Allah dari mereka, dan ikutilah apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Semoga kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.